Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan tanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Kembali bertemu dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk semua kita, demi mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu kepada Allah dan Rasul-Nya. Saat ini adalah pukul 3 lewat 20 menit. Ini terlambat ini berarti, tapi tidak apa-apa. Karena tadi ada sedikit pekerjaan yang perlu diselesaikan di hadapan Allah dan Rasul-Nya sebagai kifroh kita untuk melangkah maju ke dalam alam fikir, alam rasa, alam batin kita, demi mempertajam rasa diri untuk diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, dan semuanya. Dan itu sangat perlu. Baik saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kita hari ini hendak berbicara tentang hidup. Nah itu. Dan ini kemarin sudah saya sampaikan tentang tanda kita hidup. Saya katakan kemarin tanda kita hidup adalah pertama bertuhan, kedua beragama, ketiga beribadah. Uraian itu sudah saya sampaikan. Apa itu bertuhan, apa itu beragama, dan apa itu beribadah. Nah sekarang kita hendak melihat sisi-sisi lain daripada pengertian hidup itu sendiri. Jadi di dalam ilmu matematik, kita temukan banyak simbol. Tapi simbol yang akan saya angkat hari ini adalah 4 simbol saja. Bermula daripada simbol plus atau tambah. Kemudian simbol min atau kurang. Kemudian simbol kali atau perkalian. Kemudian simbol bagi atau pembagian. Jadi kalau kita memperhatikan dengan pandangan batin, ternyata suara Allah, kata Allah, pembicaraan Allah itu tidak seperti apa yang kita pikirkan selama ini. Nah, selama ini kan kita mengartikan kalau orang berbicara ada suaranya, ada katanya, ada bahasanya. Dalam bentuk dialektika, dalam bentuk pembicaraan seperti sekarang ini. Ternyata Allah yang Maha Agung, Dia akan berbicara kepada kita dalam bentuk simbol-simbol yang sangat banyak. Sangat banyak. Seperti bentuk, dan rupa. Itu yang saya katakan tadi. Yaitu tambah, kurang, kali, bagi. Sudah itu warna. Seperti putih, hitam, kuning, merah, hijau. Sudah itu suara, tinggi, rendah, sedang, dan macam-macam. Termasuk bentuk dan rupa dan keberadaan makhluk-makhluk juga. Apapun jenis makhluknya. Dari situ Allah juga bisa berbicara kepada kita. Maka kalau kita belajar bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jerman, bahasa Arab, kita menganggap itu sesuatu yang penting. Apakah itu benar penting? Jawabnya ya, benar. Karena kita hendak bekerja, bergerak di atas dunia ini.
tetapi ada sesuatu yang tidak kalah pentingnya. Seketika kita bisa membaca bahasanya Allah dari berbagai macam bentuk dan rupa suara dan kata atas alam semesta ini, saudara. Seperti yang pernah saya katakan dulu, seketika saya melihat awan berarak, awan bergerak itu di atas langit itu. Saya perhatikan bagus-bagus. Saya lihat secara seksama. Saya teliti dalam rasa diri saya. Ternyata awan itu melukiskan gambar. Yang gambar itu tidak akan ada lagi setelah waktu itu. Nah, gambar itu mengisyaratkan sesuatu kepada kita yang membacanya. Nah, terkadang dia berbentuk panorama pemandangan, terkadang dia berbentuk sungai, danau, terkadang dia berbentuk gambar hewan, terkadang dia berbentuk macam-macam bentuk. Yang pasti seketika kita melihat kepada awan dengan seksama, dengan teliti, maka kita akan melihat suatu gambar. Yang gambar itu mengisyaratkan sesuatu yang pada waktu itu adalah sebuah jawaban daripada apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Ini suatu pengalaman, saudara. Maaf, orang yang bersangkutan sekarang sudah meninggal dunia. Dahulu, saya perkirakan tahun berapa itu? Kalau saya tahun 2000 ya, saya lupa. Saya menikahkan anak pertama. Anak pertama yaitu Muhammad Ar-Rahmatul Fikri. Saya pesankan dengan keluarga saya, terutama istri dan anak-anak saya. Jangan pernah berkata dengan kata hujan. Lalu mereka bertanya kepada saya, kenapa kami tidak boleh mengatakan kata hujan? Saya jawab, hujan itu adalah keadaan yang saat ini belum kita butuhkan. Justru kalau muncul, dia akan merepotkan. Sehingga nanti tamu-tamu tidak datang. Tamu-tamu berserak. Kebenaran, biasanya kalau kita hendak menjamu dalam sebuah acara pernikahan, apalagi kalau kita memang orang yang ekonominya pas-pasan, bahkan di bawah min pas, ya kita ngambil-ngambil dulu. Kalau seperti saya kan, alhamdulillah ya, banyak teman, banyak saudara. Wah, kalau mau ada acara Pak Abu Fikri, ambil saja beras di rumah kami ada. Di toko kami ada. Ambil aja dulu. Mau daging, ambil aja. Mau ikan, pokoknya semuanya main ambil. Sampai bumbu-bumbu, santan, tenda, organ, macam-macam. Semuanya main pakai aja dulu. Nah, itu adalah sebuah kebaikan Allah dan Rasul melalui sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara untuk membantu kepentingan saya pada waktu itu. Nah, apakah ini ambil dalam artian gratis? Ya tidaklah. Ambil dalam artian untuk meringankan beban kita. Jangan Anda sampai berpikir banyak. Maka ambillah dulu apa yang Anda butuhkan. Akhirnya saya ambil. Nah, kalau hari hujan, saudara tidak banyak datang. Ini akan jadi hutang saya. Maka saya katakan, untuk saat ini hujan itu belum diperlukan. Kalau perlu jangan sampai dia hadir dulu. Kalau hadir, pindahlah dulu ke pantai, ke laut. Gitu. Nah, tahu-tahu saudaraku, pukul 4 pagi, mendung tebal. Mendung tebal. Nah, akhirnya saya melihat ke langit. Masya Allah. Saya melihat pada mendung itu ada awan putih.
wajah seseorang. Seseorang yang saya kenal. Nah, pada waktu itu saya tidak mau mempersoalkan orang itu. Karena dia juga tetangga. Dari rumah saya ini kira-kira 7 buah rumah. 7 buah rumah. Akhirnya saya masuk ke rumah. Saya ambil sajadah. Saya sholat 2 rakaat. Nah, saya bertemu dengan Allah dan Rasul. Pada waktu itu saya belum masuk kepada tingkat kajian tasawuf yang hari ini kita pegang. Belum. Baru potensinya saja. Artinya saya belum masuk kepada pengajian yang hari ini kita anut. Belum. Nah, saya sampaikan kepada Allah. Ya Allah, ya Rasulullah. Engkau tahu dan maha tahu. Kuasa langit, kuasa bumi ada di tanganmu. Di dalam hidup ini, aku tidak pernah berpikir apa-apa untuk manusia lain. Kecuali berbuat baik, ingin membantu. Walaupun aku sendiri, ekonominya tidak begitu ada. Atau pas-pasan. Dan kenapa pada hari ini ada orang yang menginginkan segunung awan di atas rumah ini menimpa hingga menjelma menjadi hujan. Dan engkau tidak usah menjawab, ya Allah, engkau tidak usah menjawab, wahai Rasulullah. Aku hanya berharap engkau geser segunung awan itu ke laut. Aku mohon. Dan engkau maha tahu, hambamu yang lemah ini tak mampu membayar hutang yang diambil daripada saudara-saudara yang mereka sudah berbuat baik kepada saya. Akhirnya dibacakan Al-Fatihah 3 kali, saudara. Nah, ini tolong diperhatikan. Waktu itu masih potensi, belum mengaji. Potensi. Al-Fatihah 3 kali. Sholawat kepada Nabi. Harapan. Kemudian saya angkat tangan seperti ini. Saya rasakan sentuhan awan dengan tangan saya itu sudah terasa atau belum? Sudah terasa dingin apa belum? Kalau sudah terasa dingin berarti sudah dekat. Nah, seketika terasa dingin, saya geser dia ke arah laut. Kalau di Bengkulu ini ke arah barat. Selesai, saya keluar rumah. Alhamdulillah, awan tadi terang kembali, saudara. Terang kembali. Padahal tadi sudah mulai gerimis. Nah, setelah selesai acara, mestinya jam 2 siang itu sudah tutup. Ini sampai jam 4, jam 5 orang masih berdatangan. Ramai. Nah, 2 hari kemudian setelah selesai, saya datangi orang yang saya lihat di awan itu. Saya tanya kepada dia, apa yang menjadikan Bapak sakit hati kepada saya? Sampai segunung awan ada di atas rumah saya. Bayangan Bapak. Dia kaget. Kagetnya dia itu menunjukkan bahwa apa yang saya lihat itu benar. Apa saya rasakan itu benar. Dia diam 1000 bahasa. Ternyata sederhana saja persoalannya, saudara. Dahulu dia pernah berkuasa di daerah ini sebagai ketua RT. Itu dia akui. Nah, setelah saya masuk, pandangan masyarakat itu berubah. Seakan-akan berpindah kepada saya. Tapi saya tetap menganggap itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Dan itu saya anggap normal.
Itu saja persoalannya. Bahkan pada waktu itu dia bercerita. Banyak orang mengatakan, lihat acara Pak Abu Fikri itu. Rame orang atau tidak. Nah, sebenarnya saya ini menceritakan aib warga yang ada di sekitar saya. Ternyata pergaulan saya di warga saya itu tidak terlalu banyak. Lebih banyak keluar. Bukan tidak terlalu banyak dalam artian sedikit. Saya mengurangi. Karena kapasitas akal fikir mereka itu tidak terlalu tajam. Maka yang ada di situ adalah iri, dengki, huru hara, persoalan. Sementara saya di situ adalah orang yang bekerja. Mengurus orang sakit, mengurus orang mati, mengurus orang menikah, mengurus orang macam-macam. Cuman tidak ada jabatan. Hanya sebuah kepercayaan masyarakat. Nah, akhirnya dia mengakui. Dia minta maaf. Sekaligus ada pesan dari beberapa orang teman. Coba buat ini. Apa reaksinya dari Abu Fikri? Ya saya bilang ya apa yang Anda lakukan terhadap saya itu nanti akan saya serahkan kepada Allah dan Rasul. Nah, disinilah saya merasa yakin bahwa kekuatan rasa diri kepada Tuhan itu memang memberikan kekuatan kepada kita. Termasuk bagaimana cara awan itu bisa digeser dengan tangan. Bukan tangan saya yang panjang ke sana, tidak, tapi dengan rasa diri. Apa ada yang mengajarkan itu? Tidak juga. Karena saya suka mendengarkan cerita, orang-orang bersurah, orang-orang berkata. Akhirnya saya jadikan itu sebuah imajinasi, sebuah pemikiran. Nah, saya coba merujukkan semua itu dengan Al-Quran dan hadis. Ada kesesuaian, maka saya coba. Nah, kemarin yang terbaru, seketika adik saya menikahkan anaknya, artinya ponakan saya. Ya, sama sifatnya. Tapi adik saya ini agak lumayan, dia punya anak perempuan. Ponakan saya itu perempuan. Kalau di kota Bengkulu itu ada istilahnya antaran dari laki-laki. Jadi dia punya modal untuk buka acara pernikahan itu, resepsi. Nah, kebenaran waktu itu adik saya dari Lubuk Linggau datang. Adik nomor 8 ya. Adik nomor 8. Kami 9 beradik. Ini adik nomor 8. Di Lubuk Linggau itu beliau ini terkenal sakti loh. Terkenal sakti. Dia punya ilmu kebal. Dia bisa mengobat ini, mengobat itu. Lalu adik saya menikahkan anak ini ngomong sama saya. Wah, itu si Anu itu. Saya tidak sebut namanya ya. Sakti bener. Itu kemarin dari Jambi itu, video call. Orang tua manggil adik kita itu guru. Wah, di situ aku salut. Ternyata benar dia berkiprah di Lubuk Linggau, Jambi, Muara Bungo dan seterusnya. Nah, kemarin aku ini demam, sakit. Padahal mau acara nih. Dia pegang di sini, dia tarik. Terasa betul berjalan. Dia keluarkan penyakitnya itu. Nah, ini teman nih dari Bengkulu Selatan, sakit juga. Sembuh semuanya. Akhirnya saya jawab dengan tenang. Alhamdulillah. Berarti ada suatu keyakinan yang Allah berikan kepada dia untuk menjadi modal hidupnya. Yaitu menolong orang, menolong sahabat. Mudah-mudahan dia dapat rezeki dari Allah melalui kegiatan itu. Dan mudah-mudahan
itu menjadi pegangan hidupnya hingga ke akhirat. Wah, tapi ada persoalan. Nah, itu dia bilang. Adik saya itu bilang, persoalan apa? Dia itu takut loh bertemu dengan kamu. Dia bilang saya, takut ketemu Pak Abu Fikri. Alasan takutnya apa? Nanti dicabutnya semua yang saya pegang. Nah, saya bilang berbahaya itu. Berarti ada sesuatu yang tidak baik pada dia itu. Tapi terserahlah. Karena dia sudah dewasa. Dia sudah punya anak, sudah punya cucu. Hanya saja pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki adik saya itu diajar, dididik di saat saya hadir di situ. Bagaimana kejadiannya? Nah, pernikahan itu hendaknya dilaksanakan pukul 8 pagi. Tetapi dari jam 6, setengah 7, jam 7, jam 7:04, hujan itu sangat lebat. Sangat lebat. Sehingga adik saya ini sudah mulai panik. Saya cuma lihat-lihat saja kiri kanan, muka belakang, kegelisahan itu kelihatan. Akhirnya saya ajak adik saya, Pak Imam, teman saya. Nah, kebenaran adik saya yang sakti tadi ada. Yuk kita ke dalam. Kita ke dalam. Nggak bisa nih hujan kayak gini dibiarkan, nggak bisa. Akhirnya masuk ke dalam, duduk. Saya buka ritual. Saya buka sebuah pernyataan diri kepada Allah dan Rasul. Ini tolong saudaraku catat. Mudah-mudahan amalan kita sama, caranya sama, dan hasilnya pun sama. Hujan tadi tidak jadi atau berhenti. Jadi saya buka dengan kalimah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rasulullah, ya sallallahu alaihi wasallam. Hadir hatiku kehadirannya engkau. Nah, ini dalam bahasa Arabnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala alihi min azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi kiramil Fatihah. Itu yang pertama kali saya ucapkan secara zahir, didengar oleh semua yang duduk pada saat itu. Nah, kata hadir di sini itu bukan kata, tetapi memang rasa diri yang ada pada kita saat itu hadir kehadirannya Allah dan Rasul di tempat kita hadir, yaitu Baitullah Hakikat, di mana hari ini Rasulullah itu ada di dalam rumah itu. Ini yang diuraikan pada surat Ali Imran ayat 96-97. Nah, karena Baitullah Hakikat itu tidak mungkin bisa kita jangkau, maka Allah permudah agama ini. Baitullah Hakikat itu dibuatkan tandanya di permukaan bumi. Itulah dia Ka'bah. Nah, dengan rasa diri, ingatan diri, dan kesadaran diri, saya datangi Ka'bah. Tidak tanggung-tanggung, saya masuk ke pintu Ka'bah. Saya duduk di tengah-tengah itu. Kosong memang. Saya sadar pada waktu itu posisi saya itu tidak jihad yang 6. Tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah. Saya ada di tengah-tengah.
Saya yakin pada waktu itu semua energi orang-orang di dunia mengarah ke sana. Yang orang barat menghadap ke Ka'bah, orang selatan menghadap ke Ka'bah, orang timur menghadap ke Ka'bah. Orang mana lagi? Menghadap ke Ka'bah semuanya. Nah, waktu itu energi mereka mengarah ke situ. Karena mereka kan sholat, mereka kan berdoa, mengarah ke situ. Saya terima energi itu. Ini bukan kecurangan, saya terima energi itu. Walaupun energi itu tidak banyak, saudara. Karena yang tahu persoalan itu tidak banyak. Yang tahu berdoa, sholat, beribadah, menghadap ke sana, hadir di sana, orangnya tidak banyak. Tetapi untuk yang saya butuhkan sudah cukup banyak. Setelah energi yang ada pada saya ditambah dengan energi mereka yang fokus ke sana, itu saya angkat naik kepada Allah dan Rasulnya. Baru saya mengatakan, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya tadi. Al-Fatihah. Sebenarnya satu Al-Fatihah saja cukup. Tidak usah 2 dan tidak usah 3. Tadi hamba Allah yang bernama Abu Fikri ini kan orangnya rakus pengetahuan, rakus perjumpaan dengan Allah dan Rasul. Dia tambah 2 lagi. Saya bikin lagi. Ila hadratin muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat, al-ahya'u minhumul amwat. Al-Fatihah lagi. Itu yang kedua. Lalu saya bikin lagi Al-Fatihah yang ketiga untuk adik saya dan keluarga beserta acara hari itu. Setelah Al-Fatihah, saya mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Untuk apa lagi saya ucapkan kata-kata itu? Bukankah pada waktu itu Allah yang dijumpai tetapi Muhammad yang nyata? Menyatu rasa diri dengan rasa Muhammad. Rasa Muhammad dengan Allah. Ikram namanya terjadi pada saat itu. Lalu untuk apa kita mengatakan kata ini kepada Allah dan Rasul di saat bahasa Allahumma sholli ala Muhammad itu kita katakan? Dan ini kan pertanyaan juga bagi kita. Kenapa Pak Abu Fikri? Bukankah kita sudah bertemu dengan Allah dan Rasul? Kok Allahumma sholli ala Muhammad dibaca juga? Kok Allahumma sholli ala Muhammad dikatakan juga? Yang artinya, ya Allah hubungkanlah aku dengan Muhammad. Ya Allah hubungkanlah aku dengan Muhammad. Ya Allah hubungkan aku dengan Muhammad. Padahal kita sudah ketemu dengan Muhammad waktu itu. Apa itu paham dan maknanya? Nah, ini sedikit menyimpang ya. Nah, ya saya jelaskan, setelah ritual itu kan kita kan keluar. Berkiproh. Bekerja kembali kepada apa yang kita kerjakan. Jadi maknanya adalah, ya Allah, ya Rasulullah, jangan engkau lepaskan aku. Seketika kiproh ini aku mulai. Seketika pekerjaan ini aku mulai. Jangan engkau lepaskan aku. Tetaplah aku bersama engkau ya Rasulullah. Tetaplah aku bersama engkau ya Allah. Itu makna Allahumma sholli ala Muhammad yang kita nyatakan di depan beliau pada saat itu. Ya logikanya tidak masuk. Kan udah ketemu dengan dia. Kok kita masih ngomong hubungkan dengan dia? Pas sudah ketemu dengan dia. Maka maknanya adalah seketika aku keluar melaksanakan kiproh ini, melaksanakan tugas ini, jangan kau lepaskan aku. Tetaplah aku diingatkan kepada Allah dan Rasul seketika pekerjaan ini dibuat. Nah, setelah membaca Al-Fatihah 3 kali, sholawat kepada beliau, saya masuk dalam bahasa manusia dan didengar oleh para hadirin waktu itu yang jumlahnya hanya 4 orang tadi. Ya Allah, ya Rasulullah, Engkau maha tahu, Engkau maha mengerti. Aku tidak usah mengucapkan lagi apa yang Kau tahu, apa yang Kau mengerti. Apakah cukup?
tidak cukup. Akhirnya saya ucapkan, langit dan bumi adalah kuasa Engkau ya Allah ya Rasulullah, termasuk hujan di dalamnya. Mohon hujan ini digeserkan ke laut. Aku tidak meminta hujan ini diberhentikan, tidak. Tetaplah hujan bertugas dengan tugasnya dia. Karena tugasnya dia itu daripada Engkau ya Allah, daripada Engkau ya Rasulullah, untuk menyirami bumi. Untuk sementara mohon dipindahkan ke laut. Nah, kenapa tidak ke utara, tidak ke selatan, tidak ke barat, tidak ke timur? Nah, khawatir nanti pindah ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, nanti ada acara juga di situ. Maka kita tidak baik. Kita mengganggu. Nah, maka saya minta ke laut. Ya kembali menggunakan telapak tangan. Menyentuh awan dalam rasa diri. Digeser ke laut. Geser. Kalau tidak Engkau bantu ya Allah ya Rasulullah, situasi ini menegangkan bagi kami, keluarga ini, untuk menghadapi pernikahan ponakanku. Saya sebutlah namanya waktu itu. Binti adikku. Selesai. Sampai penutupan doa. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Karim. Amin ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seketika itu hujan berhenti. Berhenti total. Kalau saya hitung mungkin tidak sampai 10 menit lah ritual itu. Nah, langsung saya tunjuk adik saya. Kamu jangan ngomong di Lubuk Linggau nanti mengatakan abangku sakti loh, bisa menghentikan hujan. Saya bilang jangan ngomong kayak gitu. Kamu dengarkan bagaimana aku mengemis kepada Allah dan Rasul. Bagaimana aku meminta kepada Allah dan Rasul agar hujan ini digeser ke laut. Bukan diberhentikan, digeser ke laut. Akhirnya adik saya itu tersenyum. Jadi waktu itu ada 3 manfaat. Manfaat pertama adalah menggeserkan hujan ke laut, sehingga acara pernikahan ini bisa terlaksana sesuai dengan jadwal jam 8 pagi. Tamu pun datang. Sehingga tepat pada pukul 6 sore hujan itu datang lagi. Tapi sudah selesai urusannya. Nah, manfaat yang kedua adalah memperlihatkan kepada adik saya yang belajar ilmu kebatinan tadi, supaya dia paham bahwa Islam juga punya ilmu kebatinan loh. Punya rasa diri yang menggerakkan sesuatu yang zohir dengan rasa itu. Asal kita berhubungan dengan Allah dan Rasul di tempat berhubungan. Nah, yang 3, berdakwah kepada hadirin waktu itu. Ya memang 4 orang cuman. Ternyata Allah dan Rasul itu benar. Doa itu memang benar. Pengkabulan itu memang ada. Itu saudaraku. Nah, kembali kepada cerita awan tadi sebagai simbol yang perlu kita ketahui bagi kita yang memperhatikannya. Itu benar-benar ada. Seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk kepada simbol matematik yang saya katakan tadi. Nah, ini kan kita sudah mulai jauh berjalan ini. Pukul berapa ini? Pukul 4. Mungkin 15 menit lah saya menguraikan simbol tadi. Jadi simbol yang pertama kali kita pahami adalah simbol plus tambah. Nah, ini adalah suatu gambaran kepada kita dalam kehidupan yang pertama kali. Bawaan kita itu ingin tambah. Banyak. Berlimpah. Ini pola pikir awal yang ada pada diri kita. Contoh, kita sendiri pengen berdua pengen bertiga, berempat, berlima. Itulah makna untuk berkeluarga. Bujangan menikah. 2, maka jadi anak 1, 2, 3. Akhirnya berlima kita di rumah. Hak milik harta benda juga begitu.
Dari sepeda pengen motor, dari motor pengen mobil, dari mobil satu pengen mobil 2, 3, 4, sebanyak anggota keluarga. Tabungan juga begitu, dari 1 juta pengen 2 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, triliun. Dan itu lumrah, itu manusiawi, itu alamiah. Tetapi yang tidak lumrah adalah seketika kita berada pada pemikiran plus atau tambah tadi, kita lupa dengan simbol yang kedua, min. Min itu artinya kurang. Jadi untuk mencapai kelebihan, untuk mencapai pertambahan, untuk mencapai jumlah tadi tidak lagi 1 tapi 2, 3, dan 4, memang harus dimulai dari min sebenarnya. Min itu artinya kurang. Kalau bahasa orang Minangnya itu barugi dulu baru balapo. Artinya keluar modal dulu baru mendapatkan untung. Nah, secara realisasinya adalah kalau kita mau buka usaha, jelas kita akan mengontrak toko. Sudah itu membuat etalase, lemari, macam-macam perabot yang ada di dalamnya. Sudah itu baru mengisi dengan barang-barang. Sudah itu menyewa atau mengontrak karyawan. 4 persoalan tadi. Semuanya min. Semuanya mengeluarkan uang. Belum dapat uang. Seogia hidup itu seperti itu. Berugi dulu, baru belabo. Bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang. Makanya orang tua kita punya pepatah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah maknanya. Jadi kita memang langkah awal kita plus. Bahkan pelajaran di sekolah kita dahulu, untuk mengingatkan kisah waktu kita di tahun 70-an. 1 lidi ditambah dengan 1 lidi sama dengan 2 lidi. 2 bola ditambah 1 bola sama dengan 3 bola. 3 lupis ditambah dengan 1 lupis sama dengan 4 lupis. Kan begitu kita belajar dulu. Memang diperkenalkan pertama kali sekolah itu tambah itu tadi. Belum bercerita kurang. Nah, sifat hanya berpikir tentang tambah saja, tidak mau mengikutkan kurang di dalamnya, min di dalamnya, itu sifatnya tidak baik dalam kehidupan saudara. Kita ingin maju, berjuang kita lemah. Kita ingin mendapatkan untung banyak, tetapi bermodal kita lemah. Bahkan kita kadang-kadang cenderung kikir terhadap diri sendiri. Sampai-sampai kita siap untuk kurang, tapi kurangnya tidak maksimal. Hasilnya juga tidak maksimal. Akhirnya kita rugi. Jatuh dalam usaha itu. Ini kalau kita cerita ekonomi. Makanya kalau kita lihat ahli ekonomi dunia itu orang Cina. Kalau Indonesia itu orang Padang. Mereka paham betul ini. Barugi dulu baru balabo ini. Tekor dulu baru beruntung. Ini mereka paham. Baru buka usaha yang pertama kali, udah mereka bikinkan gratisan-gratisan. Promosi-promosi. Itu bukan untung, rugi. Kadang-kadang dia menjual modal, harga modal. Dalam rangka apa? Menarik perhatian publik supaya berlangganan dengan dia. Itu. Bahkan ada yang sudah belanja, jelas dimasukkan tadi barangnya 10, tahu-tahu sampai di rumah tinggal 7, 3 hilang. Sebenarnya tidak tanggung jawab pemilik toko. Tapi karena dia komplain, dia datang kepada kita, lapor, Pak Abu, ya kenapa? Ini barangnya bukan 10, kok 7? Oh ya, enggak apa-apa, tambah, yang mana yang kurang? Padahal kita tahu barang itu tadi 10, bukan 7. Ditambah. Maka senanglah hatinya.
Terlepas apakah memang itu jatuh, tercecer, atau memang dia berusaha untuk menipu kita. Itu urusan dia dengan Allah. Nah, seketika kita sudah berada di plus, di pola pikir plus tadi, kita masukkan min ke dalamnya, itulah simbol sedekah. Jadi yang semua kita buat dalam bentuk kurang itu, itulah sedekah. Pemberian atas nama Allah dan Rasul. Begitu cara kita meningkatkan pendapatan, saudara. Jadi rahasia dunia ini, rahasia hidup ini, berbanding terbalik. Uang kita 10.000, kita ambil 5.000, kita kasih ke sama orang. Otomatis kurang kan? Kurang 5.000. Tetapi itulah caranya untuk meningkatkan pendapatan itu sendiri, untuk meningkatkan milik itu sendiri, untuk memperbanyak pendapatan dan harta kita sendiri dengan cara bersedekah itu, saudara. Dengan cara bersedekah. Nah, masuklah kita ke pola pikir yang ketiga, tingkat yang ketiga, yaitu kali. Nah, processing plus tadi digabung dengan min, ya, barugi dulu baru belabo, tekor dulu baru mendapatkan untung, itulah processing kali namanya itu. Kalipatan. Kelipatan istilah kita orang Indonesia. Jadi kalau kita ingin 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4. Dalam bahasa lain, kalau kita ingin berlimpah ruah harta, rezeki, pendapatan, itu harus bersikap sebagai orang kaya, walaupun kita tidak kaya. Orang kaya itu artinya orang yang punya kelebihan harta, benda. Ciri-cirinya dia bisa berbagi, memberi. Dia bisa seperti itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencapai kalipatan. Nah, itu. Jadi orang-orang yang suka bersedekah itu rezekinya berlimpah ruah. Dari mana munculnya? Dari dalam rasa diri yang ikhlas. Seketika kita memberikan hak kita kepada orang, kita membantu orang, walaupun kita bukan orang kaya, di dalam dada ini ada kebahagiaan. Yang kebahagiaan inilah suatu energi yang menarik sesuatu yang lain, ditariknya, disedotnya, dibawakannya kepada kita dalam bentuk kebahagiaan-kebahagiaan juga. Tentu tambah hasilnya, tentu kelipatan yang terjadi. Semenjak kita buka usaha ini, kita berusaha untuk min dimasukkan, karena memang betul sebelum kita buka segala sesuatunya kita harus rugi dulu. Dalam operasionalnya kita banyak melakukan hal-hal yang bersifat min, memberi, bersedekah. Ternyata muncullah rumus yang ketiga, kalipatan. Kali. Nah, kita banyak berat bersedekah. Berat bersedekah. Berat memberi, berat membantu. Padahal sedekah itu untuk menjadikan berkah hak kita, berkah milik kita, berkah harta kita. Itu. Terutama bagi saudara-saudara saya yang ada di kelompok-kelompok pengajian yang menggunakan masjid ataupun tempat ibadah sebagai lokasinya. Di dalam masjid itu kita tenang beribadah. Kita tenang mendengarkan pengajian. Kita tenang menampung ilmu dari guru. Sampai-sampai kita dari jauh pun datang. Saking enaknya. Yang kaya datang, yang sederhana datang, yang miskin datang. Maukah kita menjual ketenangan tadi? Ketentraman tadi kalau orang mau beli. Pak, Bapak bahagia di masjid ini mendengarkan pengajian, mendapatkan ilmu dari guru kita? Oh, bahagia. Bahkan kami rela berkorban jauh-jauh datang ke sini demi mendapatkan pengetahuan ini, ilmu ini. Betul? Betul.
Anda nyaman di masjid? Nyaman. Betul, betul. Tetapi kita lupa. Lupa kepada orang yang mempersiapkan kebersihan masjid. Kita lupa kepada orang yang mempersiapkan semua kenyamanan yang akan kita terima. Yang dia bekerja membersihkan WC, membersihkan pelataran, membersihkan belakang masjid, membersihkan masjid, menata segala-galanya. Kita lupa. Orang ini yang kita sebut marbot atau pengurus masjid. Kita lupa dengan mereka. Padahal kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa di situ. Dijual pun, kalau ada yang mau beli, kita tidak mau jual. Tapi kita lupa dengan orang-orang yang memfasilitasi kebersihan dan ketenangan dan kenyamanan diri kita. Itu di mana-mana saya perhatikan begitu. Mestinya kita yang kaya raya, yang setengah kaya, yang punya pendapatan. Apa salahnya setiap kita acara-acara itu, di samping kita menyumbang kepada masjid, kita panggil sang marbot, sang garim masjid, tukang bersihkan masjid tadi. Kita berikan sebagian daripada rezeki kita kepadanya. Kita bantu kondisi dia. Jangan sampai dia sakit, demam, kita tidak tahu. Kemana si A? Kemana si B? Oh dia sakit, oh sakit. Mudah-mudahan dia cepat sembuh. Cukup? Tidak cukup, saudara. Kemana si Anu yang selama ini menata ini? Oh dia ada masalah sedikit, kurang sehat. Oh mudah-mudahan cepat sehat. Cukup? Tidak cukup, saudara. Itu kelemahan kita, saudaraku. Kita lupa kepada orang yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Di saat kita sedang bahagia. Semestinya orang itu diperhatikan. Kan kita tahu marbot itu gajinya tidak besar. Garim itu gajinya tidak besar. Apa salahnya kalau kita masak gulai di rumah, lebih kalah masak gulai. Kita niatkan memberikan marbot, garim. Kalau hari ini kita dapat pendapatan yang agak lumayan, kita sisihkan sedikit untuk marbot, garim. Tapi ini tidak kita lakukan. Bahkan kita umroh berkali-kali. Ada yang sampai 2 kali, 3 kali, ada yang 5 kali. Kenapa tidak kita umrohkan sang marbot tadi? Kita berani umroh sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali. Itu akibat kita mendengarkan pengajian. Akibat kita mendapatkan ilmu dari guru kita. Siap kita berkali-kali umroh dengan biaya yang sangat besar. Kenapa tidak sekali saja diberikan kepada marbot kita ini? Itu kelemahan kita. Tidak bisa dipungkiri, itu yang saya saksikan loh. Nah jadi, kadang-kadang kita ini gimana ya? Ya si marbot tidak mungkin ngomong. Makanya saya berbicara dalam video ini supaya dipahami. Ya, bukan karena adik saya marbot, tidak. Bukan karena adik saya garim, tidak. Tapi sekarang dia kan sudah istirahat karena dia sudah sakit jantung. Karena dia rajin bekerja, bolak-balik. Kadang-kadang malam, tengah malam, sampai pagi, subuh, sebelum subuh dia sudah bangun, dia sudah bekerja maksimal. Untuk siapa? Untuk kita. Supaya apa? Nyaman dan bahagia seketika kita hadir di tempat itu. Tetapi kita lupa, bukan tidak mau ya, kita lupa. Kedepannya jangan sampai seperti ini lagi, saudaraku. Ingat semua kebahagiaan, kesenangan, dan ketenangan yang kita miliki. Dan jangan dilupakan orang-orang yang memfasilitasi tentang ini. Orang yang mempersiapkan semua yang kita dapatkan tentang ini. Jangan dilupakan itu. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang seperti itu. Nah itu. Nah, jadi setelah plus, bersikap dengan sikap ingin tambah, kita tahu cara mengembangkannya memang harus dengan dengan modal. Tujuannya apa? Perkalian atau perlipatan, kalipatan. Demi itu tadi kan. Nah, terakhir adalah bagi. Tambah, kurang, kali, bagi. Itu terakhir.
Sebenarnya pada uraian plus, min, kali, kata bagi sudah saya sebut tadi. Bagi. Setelah kita menambah, modal kita adalah min, tujuannya adalah kalipatan, maka harapan terakhir adalah pandai membagi, pandai memberi, pandai bersedekah. Itu dianya. Itulah puncak prestasi kita dalam hidup. Bermatematika di dalam hidup, saudaraku. Berbagi. Bagaimana cara berbagi? Ya, bagi kita orang kaya raya, yang dibagi adalah uang, sebagian harta. Bagi kita yang berilmu, yang dibagi adalah pengetahuan, sebagian pengetahuan. Bagi kita pemikiran, tenaga, ya sebagian pemikiran, sebagian tenaga. Bagi kita yang tidak bisa memberi apa-apa, dengan doa. Karena setara kita ini, tingkatan kita ini kan tidak sama. Ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang setengah sederhana, ada yang miskin, ada yang tidak mampu. Maka semua mereka itu punya hak untuk berbagi dengan cara kondisi, posisi mereka masing-masing. Nah, kalau seperti saya ini, apa yang mau saya bagi kalau dalam bentuk uang, bentuk harta? Untuk saat ini belum bisa. Kalau bisa tidak banyak, sesuai dengan kondisi saya. Nah, tetapi kalau ilmu dan pengetahuan yang saya miliki, kalau boleh saya lepaskan semuanya, akan saya berikan semuanya. Ini saja sudah banyak kritik. Tolong sampaikan dengan Pak Abu itu, jangan dikeluarkan semua. Saya bilang ilmu ini tidak terbatas. Semakin saya berikan, semakin dia datang lagi. Semakin saya berikan, semakin dia datang lagi. Dalam prinsip saya adalah betul 6 kertas sebagai pedoman kita. Nah, 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat itu diperkecil, dipersingkat, disatukan menjadi 6 kertas yang kita miliki hari ini. Jangan diartikan 6 kertas itu saja. Itulah dasar pemikiran, pokok pikiran. Nah, dikembangkan. Itulah bentuk berbaginya orang-orang sekelas saya. Nah, dinasihati saya, tolong tahan-tahan, jangan dikeluarkan semua. Tidak apa-apa dikeluarkan semua. Besok dia juga akan datang lagi, akan terbit lagi ide. Makanya dalam kelompok kajian kita ini, kajian yang saya sampaikan sampai ada yang mengatakan, Pak Abu Fikri itu kajiannya tidak sama dengan kita. Bukan tidak sama, itulah yang saya kembangkan. Masa iya saya akan mengatakan iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad, percaya pada kita. Itu saja. Itu dasarnya. Pengembangannya bagaimana? Itu yang saya sampaikan. Itu yang saya berikan kepada kita. Maka mari kita saling mendoakan, saling mengharapkan kebaikan untuk diri saya, keluarga saya, diri Anda, keluarga Anda, semua kita. Semoga berbahagia. Semua baik-baik saja. Selamat. Plus, min, kali, bagi. Bagi adalah tingkatan tertinggi dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah berbagi, barulah kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Pasti. Nah, itu saudaraku. Sekarang sudah hampir 4:30. Nah, nanti masjid sudah bunyi ngajinya. Maka polusi suara pun terjadi. Sebelum itu kita stop dulu. Nah, tapi saya ulangi kembali sebagai merangkum apa yang saya sampaikan tadi. Hidup ini banyak simbol. Mulai dari bentuk dan rupa, warna, suara, dan kata. Serta berbagai macam bentuk makhluk adalah cara Allah berkata-kata kepada kita melalui isyarat-isyarat simbol-simbol tadi. Yang harus dipecahkan dengan akal fikir, dengan perjuangan rasa di dalam belajar. Jangan malas belajar. Jangan takut mencoba. Sampaikan. Tapi Pak Abu Fikri nanti salah. Jangan takut salah. Justru yang salah itu adalah Anda tidak mencoba dan takut salah. Itu kesalahan. Coba, sampaikan. Tapi hati-hati. Pelan-pelan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk daripada Allah dan Rasulnya, saudaraku.
Oke lah, demikian terima kasih. Mohon maaf betul ya, jangan tersinggung Anda. Terutama cerita tentang marbot dan garim tadi. Itu yang terjadi. Kita banyak bersedekah, sedekah itu sudah bagus. Tetapi kadang-kadang kita melupakan posisi tertentu yang harus kita perhatikan. Ah itu. Kita banyak menyumbang keluar, tapi yang di dekat kita, kita tidak peduli. Sebenarnya bukan tidak peduli, mungkin kita lupa, kan begitu. Oke, terima kasih. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.